Ya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar? Pasti luar biasa. Sebab penyertaan Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Untuk kita boleh beribadah di penutup tahun ini. Kita bersyukur. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan. Ini kami datang di hadapan-Mu. Untuk kami memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Bersyukur di hadirat-Mu Yesus. Buat segala kebaikan-Mu, segala penyertaan-Mu yang sudah kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, katakan dengan iman, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan kembali kita naikkan pujian ini. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap
Percaya, ku yakin Tuhan memberkati.
tetap percaya bahwa Kau senantiasa memberkati kami, melindungi kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Karena kami tahu Engkau Yesus yang besar, Engkau Yesus yang ajaib. Kasih-Mu, penyertaan-Mu untuk selama-lamanya dalam hidup kami. Haleluya. Mari angkat kedua tangan, katakan di hadapan Tuhan. Terus Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Katakan Yesus Kau besar, Yesus Kau besar, kasih-Mu nyata, melindungi kami untuk selamanya, dalam setiap langkah kami Tuhan, dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Amin. Hatiku bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Kami letakkan harapan kami dalam nama-Mu Tuhan. Letakkan harapan hanya dalam nama-Mu. Yesus Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus Kau besar, kasih-Mu nyata, melindungi kami untuk selamanya. Kasih-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Makasih Tuhan, kami bersyukur. Kami akan bersorak-sorai, bersukacita memuji memuliakan Engkau Tuhan. Mari Kau bebaskan setiap roh kami, untuk kami boleh meninggikan Engkau dengan sukacita. Kami serahkan ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan kepada akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kita. Makasih, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji-Mu dengan sukacita. Kita mau percaya bersama, katakan amin. Shalom. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Di tahun ini ibadah kita akan mengakhiri. Kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan.
Tuhan, dan Tuhan disenangkan lewat pujian kita. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, begitulah Tuhan dalam Kau yang terindah.
nama Tuhan dimuliakan dan kita bersuka cita senantiasa. Amin. Haleluya. Kita akan persiapkan setiap kehidupan kita untuk kita boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkaulah penyelamat kami, Engkaulah kekuatan kami, bahkan Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Engkau menyertai kami, sebab Engkau Immanuel yang senantiasa menyertai kami. Haleluya. Selalu
Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan, atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh besar kasih, sungguh ajaib Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati. Betapa kami ku melihat
kami Tuhan melihat perbuatan-Mu dalam hidup kami. Kalau sebentar kami akan melalui tahun ini, kami tahu semua itu karena perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami tidak mampu menjalaninya, tapi karena kekuatan-Mu yang Kau berikan kepada kami, Kau memampukan kami hingga boleh melewati sebentar lagi tahun 2022 ini. Dan kalau Tuhan berikan kami kesempatan lagi, kami akan memasuki tahun 2023. Kami tahu Tuhan, Kau selalu menyertai kami. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan? Kau taat setia di hadapan-Mu. Bapa, kami tahu hari-hari kami ada yang lelah, capek. Hari-hari kami banyak tantangan, tapi juga ada sukacita yang kami lewati. Kadang kami tidak mampu menjalani hidup kami, tapi kami percaya tangan-Mu yang kuat itu yang menopang kami. Hari ini kami ada karena tangan-Mu yang kuat menolong kami. Sebagaimana orang bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka hanya berharap mengandalkan Engkau, dan Kau menuntut mereka di padang gurun yang tandus. Mereka menuntut mereka juga sampai ke tanah perjanjian yang Kau janji. Dan kami juga mau seperti itu Tuhan. Bahkan hati kami tetap setia. Bapak terima kasih untuk hari yang indah. Bapak terima kasih untuk tahun-tahun yang indah. Terima kasih untuk bulan-bulan yang baik. Mungkin itu lelah sakit mereka, tapi lewat semua itu Tuhan buat bangkangan yang baik. Dan saat ini kami ingin mendengar firman-Mu, bicaralah Kau lewat hamba-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kami saudara kasih Tuhan. Shalom. Ya, haleluya. Saudara, happy enggak? Ada yang merasa biasa aja melewati tahun ini? Sebentar lagi kita melewati tahun 2022 ini loh. Ada yang saudara yang merasa hari ini, kok bisa ya? Kok bisa aku melewati tahun ini ya? Kalau saya pribadi, Bapak saudara kasih Tuhan, tahun 2022 saya bahagia bisa melewati. Karena di tahun 2022 banyak hal yang kami rasakan begitu berat bagi saya. Khususnya waktu Yemima di rumah sakit, saya hampir putus asa. Karena setiap saat harus mengkompres dia dan itu bukan tugas saya. Karena istri saya juga waktu itu kena COVID dan dia harus isolasi mandiri. Sementara saya tiap hari mengkompres, saudara. Waktu saya disuruh masuk ke ruangan, saya berpikir akan ada suster yang akan menolong saya mengompresnya. Karena panasnya terus naik, saudara kasih Tuhan. Dan suster bilang, Pak, kompres terus ya. Kapan saya tidurnya? Ini main satu, saudara. Bayangkan kalau saudara nyetir mobil atau nyetir motor, main satu. Dan saudara belum sampai tujuannya. Apa yang saudara kasih seperti stres saya. Tuhan, boleh gak sih siapa yang bisa saya pikirkan? Kalau saya pikirkan setiap dia bangun juga nangis, setiap bangun. Itu titik ternol bagi saya waktu itu, saudara. Saya pernah juga gak makan, gak minum. Karena keadaan hidup. Tapi saya gak pernah menyerah untuk ikut menjalani hidup. Tapi pada saat dia mengalami itu, saudara, benar-benar di titik nol. Saya hampir menyerah. Dan banyak hal-hal juga yang mungkin kami lalui bersama keluarga, bagaimana sulitnya menjalani hidup tahun 2022. Saudara. Maka kalau hari ini tahun 2022 ini kita melewati, bagi saya ini merupakan suatu mujizat dan anugerah Tuhan yang luar biasa yang boleh saya rasakan. Saya nggak tahu kalau saudara kasih Tuhan. Kalau saudara masih menganggap ini biasa-biasa, saudara, saya nggak ngerti lagi bagaimana bicara.
Karena firman Tuhan ini akan saya sampaikan kepada kita yang menyadari bahwa hari ini kita ada karena kebaikan Tuhan. Percaya katakan amin. Saudara, tahun 2022 mungkin bagi saudara happy, semua apa yang saudara imani, semua apa yang saudara inginkan tercapai. Bahkan tidak seperti saya yang mengalami masalah, seperti bagaimana menjaga anak di rumah sakit selama 7 hari, saudara. 7 hari loh. Saya tidak pernah melihat matahari terbenam dan terbit selama 7 hari. Pekerjaan saya hanya kompres, ganti air, kompres lagi. Itu siang dan malam. Bagi saya itu melelahkan sekali. Tetap hari Minggunya saya katakan tetap ibadah pada saat itu. Tetap ibadah. Kenapa? Harusnya saya bilang istirahat. Karena kita tahu bahwa kalau kita bisa melewati tahun itu karena kebaikan Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Penyertaan itu harus kita hayati, harus kita renungkan, dan harus kita aplikasikan dalam hidup kita. Maka di tahun ini saudara, sebentar lagi, berapa jam lagi kita akan melewati. Ada mungkin orang-orang yang melewati tahun ini seperti biasa-biasa, bahkan hidup dalam dosa. Tapi kita bersyukur, saya bersyukur kepada membicarakan Tuhan. Saudara boleh melayani, bahkan jadi beribadah di tempat ini, memuji Tuhan. Dan saya merasakan hadirat Tuhan di tahun ini. Saya bersyukur untuk itu. Kenapa? Karena saya bisa memunaikan pujian kepada Tuhan di dalam penyertaannya. Saudara kasih Tuhan, kalau ada suatu perusahaan akhir tutup tahun, apa yang mereka lakukan? Tentu review ya, apa yang kurang, penjualan kalau dia dalam bidang penjualan, kayak penjualan tahun ini kurang, bulan ini kurang, ini direview kembali. Bahkan juga semangat para karyawannya bagaimana. Terus hal-hal yang lainnya bagaimana. Itu masih direview. Dan disinilah di akhir tahun itulah mereka memperbaiki diri di mana yang kurang. Dan juga pasti ada apresiasi tentunya. Wah, di bulan ini kita apresiasi telah mencapai target kita. Tapi di bulan ini kita blok, nol. Apa strateginya harus kita lakukan? Pasti ada. Maka saya kasih tema khotbah saya hari ini adalah kontemplasi. Kita merenungkan kebaikan Tuhan. Karena Tuhan sudah sebentar kita akan melewati, untuk kita harus mereview kembali, merenungkan kebaikan, berkontemplasi bagaimana hari-hari kita, bagaimana hidup kita di tahun 2023, 2022. Jangan nanti masuk tahun 2023 tetap seperti itu. Kalau Tuhan Yesus kita tidak berubah, nggak apa-apa. Lagunya Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Saya juga tidak berubah, tidak berubah. Walau gitu-gitu aja. Dipaksa banget tuh liriknya. Gak ada perubahan. 2023 ntar lagi kita gitu-gitu doang. Kalau dulunya kita masih santai, gak ada gairah untuk ikut Tuhan, 2003 juga seperti itu. Tapi saudara kasih Tuhan, kita bisa hidup. Mungkin beberapa di antara kita bisa menikmati hidup ini, mengatakan bahwa aku hidup karena aku berkekuatan, karena aku punya uang, karena aku bisa ke dokter, karena aku rajin check up, karena apa segala macam-macam. Bisa jadi. Saudara, kemarin waktu saya lihat Instagram ada teman saya menikah, tiba-tiba komen, selamat ya. Dan tiba-tiba di bawah itu juga saudara kasih Tuhan ada ibu-ibu. Saya klik, siapa ini orang kok bisa ngomong gitu. Ternyata itu mama teman saya yang sudah meninggal. Dekat rumah. Kaget saya. Sampai katanya gini, sudah senang kok ya di surga ada Natalah. Saya nggak tahu teologi dari mana. Yang penting kita imani dulu, dia imani seperti itu nggak apa-apa. Saudara, kita nggak tahu kalau kita bisa melewati tahun 2022 ini sebentar lagi, artinya itu kekuatan siapa?
Mungkin saudara berkata, ini karena aku kuat. Oke. Ini karena aku rajin nge-gym, kata Paul. Kan mungkin, enggak, tapi enggak lah, enggak mungkin ngomong gitu. Maka aku sehat hari ini. Dia kata Amboru, karena aku rajin diet dan makan telur yang banyak, maka saya hari ini bisa sehat. Mungkin, tapi enggak. Justru Amboru setelah makan banyak, sekarang lebih sehat. Waktu makan telur, kok lemas-lemas Amboru kita ini gitu. Tapi pikir Amboru kok lemas-lemas. Maka saya pikir, Amboru jangan pergi dulu ya. Tapi puji Tuhan, hari ini makin sehat. Tapi kita berikan tepuk tangan dong buat Amboru kita ini kan. Halo. Ya kan? Dia bilang, Amboru makin sehat loh. Makin cantik lagi ya. Kita puji dulu Amboru kita ini. Kalau dulu waktu dia diet makan telur, kayak lemas gitu. Saya bilang, Amboru, saya bilang sama Mami, kenapa Amboru sakit mulu ya gitu. Tapi saudara kasih Tuhan, mungkin kita berkata seperti itu. Tapi orang-orang yang mencintai Tuhan, yang tahu bahwa hari ini bisa melewati tahun ini karena pertolongan Tuhan, itulah orang-orang yang mengerti anugerah yang luar biasa tadi. Amin. Kalau saya mengatakan kalau hidup kami itu karena Tuhan. Aduh saudara, saya dulu hanya pengamen di Jakarta ini. Kernek mobil saudara. Kenapa saya kernek mobil? Karena saya nggak mau bersaing hidup di Jakarta ini. Bapak saya bilang, pergilah kau merantau. Merantau ngapain? Orang saya STM dulu, STM. Ya, kenapa saya STM? Karena saya pikir menghindari matematika. Ternyata di STM lebih banyak matematikanya, saudara. Pusing kepala saya jadi. Akhirnya saya sering cabut. Saya keluar, oh jadi pusing. Harusnya masuk SMA dong. SMA yang SOS, ya kan? Karena SOS dianggap kelas rendah, ya kan? Yang pintar itu di IPA, zaman kita dulu. Gak tahu sekarang apa namanya itu. Apa namanya Andre? Kalau sekarang jurusannya apa yang pintar-pintar? Enggak lagi, IPA. Tetap ada masih IPA. Oh, masih dibeda-bedakan ya. Padahal belum tentu yang IPA lebih sukses daripada yang IPS. Kalau yang SOS itu, zaman dulu SOS, oh ini orang-orang buangan yang nakal-nakal, ya kan, yang sering cabut lompat pagar, ya kan. Setiap maling kayak maling-maling di sini semua nih, di SOS ini nih. Kenapa gak ke situ saya? Malah saya ke STM yang banyak hitung-hitungan. Saya bilang, kau mau jadi apa kau? Kata mama saya mau otomotif. Kau jadi, itu aja perawat aja lah kau. Perawat mama, aku gak mau perawat, itu hanya cewek. Aku jadi laki-laki. Berantem dulu pernah mama saya. Kenapa? Langsung kerja kau nanti kalau jadi perawat. Gak ada uang mama mau sekolahkan kau. Gak, gue bilang saya gak mau. Saya mau jadi STM. Ya udahlah terserah kau. STM apa? Otomotif. Benar aja saudara. Ternyata di sana banyak hitung-hitungannya. Maka saudara kasih Tuhan, saya tamat dari sekolah STM jurusan otomotif. Otomotifnya aku tinggal, yang otonya yang dibawa saudara. Saudara tahu otonya, bodohnya yang dibawa. Gak ada apa-apa. Hanya bisa bongkar ban mobil. Hanya tahu teorinya. Maka saya bilang pada saat mama saya bilang, udah tamat kau, nilaimu bagus. Yang jelas saja karena mama yang datang ke sana. Sama guru-gurunya. Gimana mau kemana kau? Udah dari korek mobil aja lah. Dia sedih, saudara. Karena anaknya dia seorang guru, masa jadi korek mobil kan. Gantung mobil terus. Wah. Akhirnya ketika tiba-tiba dia datang ke kerjaan saya, dia bilang, mau jadi korek mobil terus kau? Mau kemana? Mau ke Jakarta? Bersaing apa? Nggak punya apa-apa, nggak punya kemampuan. Maka kalau mama mau sama saya, itu mujizat juga kan. Dan dia juga sama. Tapi jangan gitu, nanti di rumah bilang, iya dong, saya dikit gitu. Saya juga dapat dia juga dapat saya karena mujizat juga. Betul. Karena nanti dia bilang, iya dong, dia langsung bangga nanti. Saudara kasih Tuhan kita karena mujizat. Saya nggak tahu tiba-tiba dia bisa cinta ke saya. Ya oke, dari segi penampilan mungkin ya. Tapi siapa yang mau dengan hamba Tuhan? Yang hanya punya rekening BCA, Bank Sentral Allah. Ya. Ya saudara, saya punya Bank Sentral Allah. Saya bilang ke dia udah sukses waktu itu. Dia udah punya segalanya. Saya hanya punya persembahan saya cuma jauh di bawah UMR. Sewaktu saya bilang, saya ajak dia pelayanan. Karena saya biasa gitu. Setiap wanita yang saya dekatin, kalau mau serius saya bawa ke pelayanan. Kenapa? Karena responnya. Kalau dia gelisah, putusin. Karena gak mendukung pelayanan saya. Betul gak? Betul apa wanita yang gak mendukung pekerjaan kita? Tiba-tiba saya lagi khotbah dia shopping di mall. Halo, shopping maksudnya uang siapa? Ya kalau gak uang di uang, kita yang dia. Kau gak bisa menghidupin aku hari ini. Terjadilah perceraian. Maka pendeta cerai. Mau jadi apa saudara? Mau jadi jual minyak. Jadi saudara.
Itu pertaruhan bagi saya. Pokoknya saya nggak mau menikah kalau nggak mendukung saya. Karena kalau kita nggak didukung pasti berantem terus, artinya berujung pada perceraian itu. Kalau cerai, hamba Tuhan bercerai jadi apa, saudara? Mau jadi apa? Nggak jadi contoh. Memang di luar negeri banyak seperti itu, tapi di Indonesia kalau udah seperti itu udah nggak lagi. Benar bisa kita pelayanan, tapi udah cacat kita, saudara. Ya kan? Tiba-tiba kita melihat gadis yang cantik, gadis Melayu, tekan, itu begitu kan. Tapi tiba-tiba dia jalannya agak puncang gitu. Apa yang saudara lihat? Mungkin ada orang yang mau, tapi ada orang juga, Tapi kalau umpamanya kita lihat, karena kita juga menjelaskan, maka saya bilang, Tuhan, saya ajak dia. Saya bilang, ini persembahan saya hari ini. Apakah kau mau menikah denganku? Dia diam, berarti oke. Cepat banget kau tembak aku. Ya iya, daripada kau lari cepat-cepat ya kan. Kalau nggak mau ya udah bilang kan. Saudara dia mau. Itu mujizat bagi saya. Itu kemurahan Tuhan. Dan sampai hari ini bahkan hal-hal yang lain yang mungkin kita telah lakukan. Ada banyak hal-hal yang telah Tuhan tolong dalam hidup kita, saudara. Jangan dulu pikirkan hal-hal yang sakit itu. Ya, kalau kita bisa melewati hal-hal yang sakit itu. Tetapi Tuhan bisa memberikan kekuatan kepada kita. Justru kalau saudara mengalami masalah pergumulan, disitulah kita melihat kekuatan Tuhan. Pada saat Mima dibilang, udah naik nih trombositnya nih karena dia DBD. Udah nanti pulang. Langsung saya lompat, saya telepon mama. Udah kita pulang. Malah dia yang khawatir. Tunggu dulu kata teman. Kita dokter bilang pulang. Aku bilang, pulang bahagia. Kenapa? Karena saya bisa melewati hari-hari itu. Saya nggak pernah melihat matahari. Yang saya lihat hanya jarum suntik. Dan hanya tangisan semima. Yang setiap hari disuntik, tiba-tiba di sininya kebuka, suntikannya, impusnya harus suntik lagi. Dia nangis, Pak. Saudara, hancur hati kita. Kalau kita sakit sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau anak kita sakit, saudara merasakan hancur hati. Berantakan. Sampai kita, Tuhan aku yang menggantikan dia, Tuhan. Kita melihat, saudara. Disuntik di sana sini. Tiap pagi harus ambil darah. Itu dia menjerit. Saudara, begitu mengerikan bagi saya waktu itu. Saya pernah hidup dalam kesusahan, kesulitan. Saya gak pernah merasakan apa. Tapi pada saat dia mengalami itu, saya begitu benar. Dan kalau dia hari ini ada, itu karena pertolongan. Tentu saudara kasih Tuhan, dalam hal lain juga Tuhan banyak menolong kami. Maka tidak ada hal lain yang tidak kita lakukan untuk bersyukur kepada Tuhan. Saudara, kalau hari ini mungkin saya dalam masalah itu, saudara mungkin banyak hal kalau saudara nungkat, iya. Kalau Tuhan bisa menolong saya, bisa melewati tahun 2022 ini. Saya banyak menolong. Kenapa tidak? Apa yang harus kita lakukan untuk kebaikan Tuhan? Kalau saudara ada orang-orang yang ditolong oleh bosnya. Saya punya kenalan di Batam, saudara kasih Tuhan. Dia ditolong oleh bosnya, diberikan kepercayaan. Dan sampai sekarang dia mengabdi kepada bosnya. Kenapa? Karena dia tahu bosnya inilah yang menolong. Bosnya inilah yang membuat dia seperti sekarang. Kalau Yosua mengatakan, kalau saya dan seisi keluargaku memilih percaya kepada Tuhan, bagaimana dengan kita? Kalau saya dan keluarga saya memilih percaya bahwa hari ini karena kebaikan Tuhan, bagaimana dengan kita? Kami berdua dan anak-anak mengatakan, kami boleh melewati tahun 2022 ini. Ini karena kebaikan Tuhan. Kalau saudara bagaimana? Mari kita renungkan. Jangan kita melewatkan tahun 2022 ini hanya dengan sukacita, tidak ada efek tanpa kita bersyukur, berterima kasih kepada Sang Pemberi hidup itu, Sang Pemberi berkat. Dia memberikan berkat kepada kita. Kalau kita melihat di luar sana banyak orang yang hidup mereka sulit. Sekarang ada sosmed, saudara. Seringkali orang share bagaimana orang mencari, bagaimana orang harus kerja keras mencari uang. Angkat
angkat contohnya ember-ember di kepala, di tangan kanan. Dia harus keliling Jakarta. Dan dia bilang, ada yang laku nggak Pak? Enggak. Kadang 1 biji laku dalam seminggu. 50.000. Terus Bapak nggak makan dong? Ya kita tahan-tahan lah Pak. Demi anak dan istri. Tapi kita masih bisa makan enak. Masih bisa beli B2. Karena saya kemarin saudara kesambut, saya pikir daging sapi itu lebih rendah kolesterolnya, ternyata lebih tinggi kolesterolnya. Kepala saya ya sakit, kok sakit ya? Saya nggak pernah bilang, saya mau coba-coba. Saya pikir anak-anak tuh suka makan sapi ya, gitu kan. Daging sapi direbus. Terus saya bilang, makan apa ya? Seperti Mimi bilang, aku punya ide gitu kan. Aku punya ide apa? Ada daging sapi di kulkas. Coba saya panggang saudara. Saya buat sambalnya sambal kampung. Cabai rawit dan garam. Wih, nikmat saudara. Saya makan. Kok malam kok nyut kepala saya di sini. Gitu. Saya tanya Mbak, emang kalau daging sapi lebih tinggi dong Pak kolesterolnya. Astaga. Berarti mulai kapok kan, daging sapi gak bisa lagi banyak-banyak gitu. Tapi ada orang gak bisa makan daging sapi saudara. Makan pun mereka susah, tapi kita bisa. Maka kalau saudara bisa makan, itu karena anugerah Tuhan. Ada orang mengatakan itu karena kekuatan, terserah mereka. Tapi kita yang percaya kepada Tuhan. Ini karena kebaikan Tuhan saudara. Amin. Tahun ini tahun 2022. Kita harus mereview bahwa karena kebaikan Tuhan. Dalam 1 Samuel 12 ayat 24 dikatakan, coba kita buka. Buka deh. 1 Samuel 12 ayat 24. Nah, dikatakan saya katakan, hanya takutlah akan Tuhan. Dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Saudara besar. Bagi saudara mungkin masalah saya kecil. Bagaimana menjaga Yemima di rumah sakit. Ada mungkin hal yang lebih besar. Setiap kita punya persoalan, pergumulan yang besar menurut kita. Dan mungkin menurut orang lain kecil. Tapi menurut saya itu besar. Dan Tuhan bisa menolong kita dalam persoalan itu. Dan kita bisa melewati hari-hari itu. Kita bisa melewati jam-jam itu, saudara kasih ampun. Saudara bisa melihat, kalau saudara pernah melihat ada orang yang cuci darah, saudara kasih ampun Tuhan. Sampai ada orang yang cuci darah mengatakan, ampun, kenapa saya nggak dipanggil Tuhan saja lah? Karena dia sudah lelah, suntik lah. Saudara nggak enak kalau disuntik itu, saudara. Cuci darah digiling. Tapi hari ini kita sehat, ginjal kita baik. Walaupun kita banyak minum kopi, tetap ginjal kita baik. Walaupun sembarangan makan kita masukkan ke dalam tubuh kita, tapi semua organ tubuh kita baik. Dan dokter bilang, baik Pak. Saya diperiksa jantung Bapak baik. Oh puji Tuhan. Tapi ada orang tidak baik-baik saja, jantungnya udah dering. Bagi kita bisa. Tapi dia bisa melewati di ring pun jantungnya. Dan pasti Tuhan punya cara, punya jejak. Dia bisa melewati dalam menjalani proses pemasangan ring itu. Maka saudara kasih Tuhan, setiap kita pasti punya hal-hal yang besar yang dilakukan Tuhan terhadap kita. Maka oleh karena itu kita tahu bersyukur. Bagaimana kita tahu bersyukur? Cara bersyukur takut akan Tuhan, saudara. Tentu kita seringkali mendengar kata Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan pada saat kita di gereja saja. Takut akan Tuhan itu bukan pada saat kita mendengar petir seperti petir. Ada Tuhan datang. Tapi takut akan Tuhan bagaimana sikap kita, hidup kita praktekkan dalam sehari-hari. Disitulah ketakutan akan Tuhan itulah wujud daripada perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup. Seorang kalau ditolong oleh temannya saudara,
orang yang berterima kasih pasti akan mengucap syukur, pasti akan melakukan hal-hal baik. Saudara, saya pernah saksikan di sini ada seorang yang menyelamatkan singa, saudara kasih. Dan singa itu bermain-main dengan orang itu. Dan setelah saya baca-baca kenapa orang ini bisa bermain dengan singa, ternyata orang ini pernah menyelamatkan singa ini. Cara singa bagaimana menghormati, menyayangi orang tersebut yang menyelamatkan dia? Enggak menggigitnya. Kalau singa enggak terima kasih, digigit, dikunyah. Ya. Sudah pernah melihat ada di Thailand itu, ada buaya berpraktekkan buaya. Mungkin buaya nggak tahu berterima kasih. Biasanya kalau buaya itu kepala yang dimasukkan, buaya itu diam saja. Tapi kali itu buayanya menggigit kepalanya. Dan darah keluar. Untung teman-temannya bisa menolong. Itu buaya nggak tahu berterima kasih. Mungkin udah sakit hati, dipendam selama ini. Dipukuli dia. Buayanya gitu. Nggak tahu berterima kasih. Kalau buaya berterima kasih nggak akan digigit. Dan singa yang tahu berterima kasih juga nggak menggigit orang itu, bahkan bermain-main mereka di rumput itu. Singanya gede, saya aja ngeliatnya ngeri ya kan, bulunya panjang banget, ngeri gitu. Tapi singa itu nggak mau menggigit. Kenapa? Karena dia ditolong waktu kecil. Saudara, kalau ditolong Tuhan, apa yang kita lakukan? Tahun 2023, 2022 ini kita telah ditolong oleh Tuhan. Hal-hal yang besar. Tapi Pak, hidupku gini-gini aja, nggak mungkin. Apapun, seberapapun mungkin sepele orang melihat saudara, pasti ada hal-hal yang besar, yang luar biasa, yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Katakan amin. Kalau saya cerita tadi sama Douglas, saya tangkap banyak hal yang diceritakan dia, nanti diceritain. Hal-hal yang luar biasa, yang dia bisa lihat. Saya senang mendengarkan orang bercerita. Bahkan memang Boru pernah saya cerita, dia cerita ke saya bagaimana dia ditolong waktu pengen dimasakkan. Ada orang bisa juga kena masak, tapi dia bisa lewati. Itu hal besar. Oh iya ya. Setiap kita, Paul, dia bisa selesai kuliah, itu hal-hal yang besar. Bukan karena saya kuliah, mungkin saudara juga di sini berceritakan ke saya itu. Angga belum pernah. Karena dia hanya sibuk syuting terus. Jadi dia jarang cerita ke saya. Mungkin suatu saat akan dengarkan dia cerita. Dan Leandro dan semua. Elizabeth juga belum pernah cerita dia. Tapi dia sering cerita di Instagram, di story-nya dia. Story WhatsApp-nya. Dia sering bercerita di sana. Dia cuma bisa bercerita ke saya. Tapi suatu saat dia akan bercerita bahwa ada hal yang besar yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Amin. Amboru juga udah sering kita dengar. Saudara juga pasti akan tahu. Di suatu saat mungkin juta dan semua. Saya akan dengarkan. Bagaimana pertolongan Tuhan luar biasa dalam hidup. Pasti ada. Saya ceritakan ini bukan saya merasa hebat. Pasti saudara juga punya hal-hal yang luar biasa. Dalam pertolongan Tuhan ini. Maka saudara kasih Tuhan, orang-orang yang tahu berterima kasih, orang yang sudah ditolong oleh Tuhan, orang yang sudah dilindungi oleh Tuhan, orang yang sudah dituntun oleh Tuhan, pasti tahu berterima kasih. Tahu berterima kasih. Orang-orang yang durhaka yang tidak tahu berterima kasih. Atau orang-orang yang tidak tahu berterima kasih bahwa Tuhan membuat pekerjaan yang besar dari hidup. Saudara, sekarang gampang sekali orang. Kita baru tahu ada artis pecah pembuluh darahnya. Nanti kalau saya bilang nanti, wah ngikuti semua kamu. Padahal dari istri saya yang tahu saya. Dia ceritain ke saya. Saudara kasih Tuhan, tapi kita sehat. Itu juga suatu mujizat terlupa. Maka saudara kasih Tuhan, caranya bagaimana? Takut akan Tuhan. Takutlah dalam Tuhan. Itu caranya, saudara. Cara kita berterima kasih, Tuhan gak mau juga. Tuhan bukan yang mau disenangkan dengan uang-uang kita kasih ke gereja. Oke, ya bisa. Ada orang
Dia banyak uang, dia kasih gereja, tapi hidupnya tidak takut akan Tuhan. Dia sumbang gereja, tapi hidupnya tidak takut Tuhan. Tuhan nggak suka itu. Tuhan kaya raya kok. Saudara mau sumbang Tuhan apa? Orang dia menciptakan langit dan bumi kok. Oh Tuhan, pencipta langit. Sekali-sekali saudara melihat, nonton film jagat raya. Kalau saudara percaya Tuhan, betapa kagumnya saudara bisa melihat. Dalam tubuh kita contohnya. Maaf nih saudara, kita bisa makan, bisa BAB kita nggak bercampur, bisa berpisah. Makanan kita dan BAB kita. Kan luar biasa kan itu, sistemnya itu. Bisa kan? Coba saudara, kalau merenungkan kebaikan Tuhan, jangan hitung karena hitung berkat Tuhan dalam hidupmu. Kalau ada rumah, itu berkat Tuhan, itu kuasa Tuhan luar biasa. Jangan ke sana dulu. Ya, Tuhan akan berkati itu karena receh. Tuhan akan berkati hidupmu kalau kau setia di hadapan Tuhan. Amin. Gak perlu kau minta-minta. Gak mungkin. Kemarin saya cerita sama ibu-ibu. Ada tanggung kita. Tuhan bilang kita cerita. Hamba Tuhan sekarang banyak bicara masalah berkat-berkat. Memang enak. Tapi saya bilang, mau diberkati kau dibilang berdoakan 50 kali ke depan. Pak, doakan saya Pak. Datang lagi, doakan saya Pak. Kenapa Pak? Agar diberkati usaha saya. Yes. Doakan saya Pak. Agar apa? Agar diberkati usaha. Teruslah pendeta, setiap pendeta yang datang gantian, tumpang ke tangan kepalamu. Kalau hidupmu gak benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan tidak berkati. Karena kan dia tahu, anak, kalau saya seorang bapak, kalau ada orang anak, saya ngerti banget, kalau ada anak yang gak taat sama kita kasih harta yang besar sama dia, kita tak akan tahu kemana dia. Maka ada orang Batak selalu bilang, pada saat dibilang gini, kalau pernikahan selalu bilang, inilah ulus hela, sarung, jangan bawa ke perjujian ya, katanya. Jadi jangan bawa, maksudnya gini, artinya apa? Orang kalau nggak mau hidup benar, mau didoain berapa kali pun tidak akan pernah bisa. Gak akan. Tapi gak perlu kau didoakan, tapi kau hidup setia di hadapan Tuhan. Takut akan Tuhan. Kau akan melihat hal yang luar biasa dalam kehidupan. Amin. Nanti Paulus kesaksian itu. Dia bisa selesai kuliah kenapa? Wah, luar biasa. Karena saya ngomong Paulus, karena saya banyak cerita tentang itu. Dia bilang kagum juga, saya bilang. Ya kenapa? Bisa mengatakan itu. Saya melihat dia orangnya memang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Orang-orang yang mau taat dengan. Kadang gak enakan. Bang, sorry bang, gak doa tadi bang. Sama Ambur juga gitu. Bot, sorry bot, gak doa tadi. Maka kalau ada gak pesan, gak ada. Mereka gak doa dan tidak izin saya telepon. Kenapa? Jangan-jangan sakit. Oh enggak, sehat kok. Oh puji Tuhan. Sehat Tuhan. Kenapa? Karena sesuatu hal yang biasa tidak lakukan. Saudara gak perlu didoain. Tapi saudara taat dalam Tuhan. Pasti hidupmu berubah. Berubah bukan berarti saudara punya mobil, punya rumah. Tapi pasti berubah lah. Aku tetap katakan orang yang benar tidak akan meminta-minta. Bahkan memberi. Kita katakan berilah maka kamu diberi. Itu kalau orang-orang yang takut. Nggak mungkin. Ada aja orang yang baik ketemu kita pada saat mentok ketemu. Waktu saya diusir dari kos-kosan, saudara, dari rumah, saya ketemu dengan kakak kemarin datang ke sini. Udah lu di rumah gua lo, apain lu ngontar bayar? Gua di rumahnya, kamar gua banyak, gua lihat banyak juga kamar, emang orang kaya. Aku di situ. Waktu jauhan aja karena kuliah, ada orang baik, dia percaya sama saya. Saya nggak dianggap perampok, apalagi Jakarta dia nggak seram-seram gitu kan, numpang orang di rumah kita. Kalau nggak kenal banget, jangan-jangan nanti, jangan-jangan ya kan, ngeri gitu kan. Tapi dia percaya. Kenapa? Karena kita takut akan Tuhan, pasti dia percaya kepada kita.
Tuhan juga akan kasih urapan kepada kita sehingga orang percaya kepada kita. Kalau orang percaya kepada kita, tunggu aja waktu ketemu orang-orang baik. Oh, si Ronald itu baik itu, baik itu, baik itu. Kalau aku kasih dia pegang uang, baik pasti baik lah. Oh jamin, jamin lah. Si Ronald itu gak usah lah. Nanti uangmu pelan-pelan hilang. Dari 20.000, 10.000, 30.000, 100.000 habis nanti. Usah, nanti lama-lama tubruk kau katanya kan. Atau bangkrut gitu. Gak usah lah. Iya lah, gak usah lah. Tiba-tiba temannya datang lagi. Itu si Ronald gimana? Janganlah. Tiba-tiba Ronald, janganlah. Kenapa? Enggak jujur itu. Tiba-tiba temannya lagi datang. Aku cari ini loh. Gimana? Ada enggak? Janganlah. Si Ronald aja. Janganlah. Enggak jujur. Melarat hidup kita. Betul nggak? Melarat. Tapi kalau dibilang, kita baik di hadapan Tuhan, jujur. Si Ronald lah. Oh iya bagus dia. Jamin kau? Jamin lah. Jadi kasih lah contohnya. Jadi pegang apa dulu? Pegang satu anak buah ya kan? Oh, bisa ngawasi satu orang. Bagus lagi. Kasih 2 orang. Bagus lagi. Kasih 3 orang. Dari dulunya kos-kosan gak bisa beli celana. Dinaikkan bosnya gajinya. Contohnya gajinya dari 1 juta. Dikasih jadi 2 juta. Bisa beli celana 1 kan? Baju 1. Akhirnya punya baju baru. Baju baru kau? Ya iyalah ya kan? Udah ada jabatannya. Terus tiba-tiba lagi ada lagi. Kesempatan lagi. Si Ronald itulah kasih. Kok yakin kau? Yakin. 100% yakin. Gitu kan. Sampai bilang, yakin aku. Gitu kan. Orang Batak kan gitu kan. Meyakinkan lo. Ya. Kalau kita orang Batak. Kalau Pak Abang Boru. Yakin. Gitu kan. Tapi itu meyakinkan saudara ya. Beda orang. Yakin. Lah masa percaya sama aku? Gak percaya sama aku? Yakin dia. Itu. Akhirnya dikasih jabatan lagi. 2 lagi. Tambah lagi. Seiring dengan waktu jabatan naik. Gajinya naik enggak? Naik dong. Akhirnya dunia kontrak-kontrakan RSS. Rumah sepi, seronok saya susah. Bisa ngontrak. Lebih bagus lagi. Ada sedikit kipas angin di atas. Ya. Tik, 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 tik. Naik lagi. Oh bisa ngontrak rumah. Pasang AC. Ya. Naik lagi. Daripada ngontrak terus beli rumah lah kita. Rumah. Walaupun BTN. Ya kan? Kamarnya 1. Nggak apa-apa. Atau beli. Udah mulai lagi. Baik terus. Lama-lama berkatnya melimpah. Tapi kalau nggak jujur. Melarat terus. Apa-apa. Saya pegang uang di Batam sudah kasam tua. Ada kesempatan untuk markup itu uang semua. Tapi saya bilang saya nggak mau. Masa gara-gara markup 1 juta ini hilang uang saya MM-an ya. Itu kerja saya dulu. Ya benar. Sekarang saya mulai menikmati. Markup, cuma markup. Maka sudah kasam Tuhan kalau kita takut akan Tuhan, hidup kita juga seiring waktu kita juga akan Tuhan angkat. Itu yang saya bilang. Bukan kita berdoa saja, enggak. Kita cari kerja, yes. Cari kerja bagus. Banting tulangnya. Tapi nanti akan ada kesempatan Tuhan pertemukan kita seperti kata-kata orang-orang. Mulai. Saya akan menyaksikan istri saya juga gitu. Dulu juga dia biasa-biasa aja. Hanya karyawan biasa. Tapi karena temannya bilang dia, itu Sanur aja bisa tuh MC. Wah serius kau? Bisa. Ada temannya Portaruko akan jadi MC. Dan dia bisa nge-MC bersama dengan Mary Riana. Waktu itu hamil Mima. Gitu-gitu udah pernah nge-MC sama Mary Riana dia. Awal belum pernah nge-MC gitu. Dan dari situ dia mulai dipercayakan banyak hal. Sehingga sampai sekarang dia mendapatkan posisi. Kenapa? Dari tadi. Coba kalau umpamanya dari tadi dia waktu nge-MC. Waktu dikasih kesempatan pegang ini. Hancur-hancuran. Oh udah. Makanya saudara kasam Tuhan. Gak perlu kita didoa-doakan. Begini mah diberkati. Hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi lama Pak. Yes. Lama. Karena memang lama. Kadang Tuhan proses kita lama memang. Ada tergantung waktunya. Kalau lama-lama. Tergantung bulu-bulu kita masih banyak gak? Bulu kotor itu. Mau dirontokkan gak? Jangan nanti dikasih kepercayaan. Mencuri lagi nanti kita. Dikasih memalukan nama Tuhan. Gak mau. Maka Tuhan akan buat. Saudara kasam Tuhan. Saya katakan kembali saudara kasam Tuhan. Yang pertama bagaimana kita mengucap syukur. Bagaimana kita berterima kasih kepada pemberi hidup itu. Bagaimana kita memberikan
mengucapkan terima kasih kita kalau Tuhan telah menyertai kita, membimbing kita hingga hari ini, saudara. Yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, setialah beribadah kepada Tuhan. Karena setia bukan berarti saudara tidak punya persoalan. Dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata setia memakai kata berpegang teguh pada janji, pendirian, dan sebagainya. Patuh, taat. Bagaimanapun berat tugas yang harus dijalankan, ia tetap melaksanakan. Apapun pergumulan kita. Tadi malam saya agak bangga dengan perkataan Mama Mima ngomong ke saya. Kita nanti gini-gini, tunggulah. Gua bilang, jangan dulu. Kau kalau anakmu, kalau ibadah, kau harus bilang, harus nggak apa-apa. Walaupun sakit, jalan terus. Ya saya mau gitu. Tapi kalau mau jalan contohnya, anakmu sakit loh, lagi flu-flu itu. Kadang gitu. Tapi kalau ibadah, jangan. Ayo, jalan. Kalau sakit pun, tahu ya, kenapa gitu. Kadang mereka kadang flu gitu, udahlah jalan. Ada orang nggak? Di rumah aja lah kami, kata dia. Ya jangan. Tapi karena kalau covid kemana, ya nggak apa-apa. Takutnya menular ke yang lain. Kalau sekarang kan udah lepas ya kan. Saudara kasihan Tuhan, setialah beribadah, apapun keadaan itu. Itulah bukti ucapan syukur kita. Kita mengasih uang ke gereja, persembahan gereja, ya. Tapi bukan itu esensinya. Bagaimana hidup kita takut akan Tuhan, bagaimana kita setia di hadapan Tuhan, beribadah. Setia tetap menjalankan firman. Mau dimanapun kita berada, mau dimanapun kita melangkah, pekerjaan kita apapun, gak jadi pendeta, tapi kita bisa belajar mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kita. Itulah beribadah. Karena ibadah itu bukan ibadah hanya di gereja, tapi ibadah itu juga ibadah di mana ibadah kita adalah di dalam pekerjaan kita masing-masing. Di sana kita mempraktekkan bahwa Tuhan hadir, bahwa Yesus yang kita sembah hidup. Sanalah. Inilah bukti bahwa kita berterima kasih kepada Sang Pencipta ini. Kalau enggak, kita sama aja dengan bohong. Sama dengan bohong. Kita katakan Tuhan baik, tapi hidup kita enggak mencerminkan tentang Tuhan. Kita bohong. Kita bohong. Tuhan baik, dikit-dikit aja kita udah izin. Gak pernah ibadah, tapi kita bilang Tuhan baik. Gimana? Istri saya selalu bilang, I love you. Kalau saya bilang, I love you. Ya, I love you. I love you. Berikanlah aku cincin berlian. Harus ada buktinya, walaupun bercanda sebenarnya dia. Tapi benar kan? Karena aku bilang, gue kasih ke 2 anak kan. Canda kan? Tapi kan sebenarnya itu kenyataan hidup. Kalau kita bilang I love you kepada istri kita harus tunjukkan bahwa kita menyayangi dia. Bukti yang hari ini saya belum bisa kasih dia berlian, buktinya kalau dia pulang kerja, kadang saya nggak suruh ngapa-ngapain dia. Udah capek ngantuk, dia tidur, aku ngurusi anak. Capek. Itu buktinya saya mengasihi dia. Karena saya tahu kalau dia bangun, sakit kepalanya nanti. Capek adalah. Tapi kalau saya nggak mencintai dia, urus anak. Kau ngapain kau tidur kau? Kalau saya anggap dia bukan istri saya, hanya sebagai teman mengurusi saya. Ngapain kau tidur kau? Urus anakmu ini. Kan? Tapi karena saya sayang menyayangi dia, mengasihi dia, mencintai dia, saya buktikan, walaupun belum saya kasih berlian itu kepada dia. Saya nggak tahu suatu saat dikasih berlian kepada dia. Tahu ada Tuhan bilang, Tuhan Ronald, ada berkat bank sentral Allah dibuka locknya, kan? Dan kau berikan, mungkin bisa kau belikan nanti. Tapi kalau untuk saat ini ya, caranya seperti itu saya mengasihi dia. Saya nggak pernah ribut di rumah. Kau nggak masak sama aku. Kalau nggak ada masak sendiri. Kalau nggak, aku bosan aku bilang, kau pergi, kau nggak pernah kau masak. Nggak pernah aku bilang gitu. Bukti aku mencintai dia. Kadang aku makan, aku giling cabai rawit dan garam, aku makan. Bukan nggak ada uang untuk beli, karena malas saja, aku makan. Kan untuk dia harus masak untuk aku, enggak. Karena udah capek juga dia. Lelah. Itu buktinya aku mencintainya. Ya kan? Betul gak? Nanti saudara akan menikah, nanti buktinya pas menikah itu. Kalau sekarang mah semua badai ku lewati, ku
hujan badai. Kalau udah menikah udah mulai kelihatan tuh. Gak pernah aku bilang sama dia, buat kopiku. Oh, kau gak bisa kopi-kopi. Kan ada gitu kan. Bukti aku mencintai dia. Kalau kita mencintai Tuhan, buktinya apa? Takut akan Tuhan. Kalau kita mengucap syukur atas pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Dalam tahun-tahun ini, takutlah akan Tuhan. Setia beribadah. Setia beribadah bukan berarti harus ke gereja seperti sekarang. Tapi dimanapun kita berada, kita mempraktekkan bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Lewat perbuatan kita. Lewat perkataan kita. Bahkan lewat tulisan-tulisan kita di sosmed pun. Ditunjukkan. Lewat lampu merah pun kita di jalan raya. Ya kalau saya juga memang banyak hal yang harus kita praktek. Walaupun kadang kita gagal. Karena kata setia itu bukan berarti kita sudah lulus. Kata setia itu bahkan kita tetap menjalankannya. Kita mau, tetap mau. Aku mau Tuhan menjalankan. Walaupun berat, walaupun susah. Amin, saudara? Saudara mau? Itulah bukti kalau kita mencintai Tuhan. Itulah bukti bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Kita bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Kalau Tuhan kita menolong kita sampai hari ini. Kalau Tuhan telah membuat kita hari ini bisa melewati tahun 2022 ini. Sebentar lagi, beberapa jam lagi kita akan melewati. Ucapan terima kasih kita. Kedepannya apa? Setialah kepada Tuhan. Amin. Setia beribadah. Takut akan Tuhan. Itu kedua hal itu yang perlu kita takut. Takut akan Tuhan. Mulai belajar takut akan Tuhan. Belajar setia beribadah. Setia. Apapun tawaran datang kepada kita, tetap setia. Karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan hidup kita hari ini. Tuhanlah yang menolong kita. Tuhanlah yang memberikan hal-hal yang baik dalam hidup. Kalau kami berdua dalam keluarga kami, semua apa yang kami alami hari ini, itu karena kebaikan Tuhan. Kalau kami mengatakan itu, saya percaya saudara juga pasti mengalami itu. Amin. Hal yang pertama, saudara kasih kita lakukan adalah karena kita bisa melewati tahun ini. Takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Yang kedua, setialah. Apapun resikonya. Malas, tempuh. Sama seperti saya katakan tadi. Kalau saudara punya pacar, saudara sayangi pacar. Yang hujan yang, tunggu yang, aku jemput engkau. Waktu istriku bilang, Mima ada. Pak, aku kena hujan di Cawang ini. Terus gimana kau? Gojek, enggak ada gojek. Oke, pas siap-siap mau siapin kursinya Mima. Tiba-tiba saya lemas, udah nangis dia. Ternyata dia udah jatuh di bawah. Kenapa? Karena saya ingat dia lagi susah di sana. Kenapa? Karena nggak ada gojek, udah jalan becek, ya kan? Kata lu cinta lu siapa? Bukan siapa? Cinta Laura, bukan cinta Luna. Gak ada gojek, jalan becek. Tiba-tiba pas saya siap-siapin untuk kursinya Mima, dia masih usia berapa tahun waktu itu? Setahun mungkin. Tiba-tiba udah di bawah. Lemas. Puji Tuhan hari ini dia bisa karena kebaikan Tuhan juga. Amin. Kalau saudara cinta sama Tuhan, kalau sayang sama Tuhan, setialah di hadapan Tuhan dan takutlah akan Tuhan. Amin.